Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Hari ini kelompok kami akan membahas yaitu sejarah kerajaan maritim di Indonesia, khususnya Kerajaan Sriwijaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Joya Kana Pembonan, Saudara Muhammad Rafli Raihan, Saudari Nur Anissa, dan Saudari Alifatul Sonia Putri. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Alifatul Sonia Putri. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan apa itu kerajaan maritim. Kerajaan maritim merupakan kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Di Indonesia, kerajaan-kerajaan maritim sempat berjaya di masanya yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Kami akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Pada tahun 856 Masehi, Bala Putradewa dan dinasti Sailendra Jawa Tengah naik tahta Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, banyak orang Sriwijaya belajar ilmu pengetahuan di luar negeri, terutama di perguruan tinggi Nalanda di Benggala, India. Atas bantuan Raja Dewa Paladewa dari Kerajaan Pala di Benggala, Bala Putradewa mendirikan sebuah asrama siswa Sriwijaya di Nalanda. Usaha Bala Putradewa ini termaktub dalam prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi. Sebelum itu, Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi kebudayaan India. Pertama ialah kebudayaan agama Hindu, kemudian diikuti kebudayaan agama Buddha. Selain sebagai kerajaan perdagangan dan maritim, Sriwijaya menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat. Keterangan mengenai kekuatan armada Sriwijaya dapat dilihat pada prasasti Kedukun Bukit yang ditemukan di dekat Palembang. Prasasti ini berdiri pada tahun 683 Masehi, menceritakan perjalanan Dapun Tahyang dari Minangkabau dengan perahu dari 20 orang prajurit. Tujuan perjalanan ini menaklukkan beberapa daerah armada. Dapun Tahyang berhasil menaklukkan banyak daerah, dan dengan semakin luasnya Sriwijaya, kerajaan itu semakin makmur. Kerajaan Sriwijaya berlangsung hingga permulaan abad ke-11. Setelah itu, Sriwijaya mundur. Kemunduran kerajaan ini disebabkan tidak ada raja yang cakap memerintah dari serbuan Raja Rajendra Soladewa dan Kerajaan Cholamandala di India Selatan. Kekuasaan Sriwijaya makin surut ketika Kerajaan Kediri dan dari Jawa Timur meluaskan kekuasaannya. Berdasarkan penemuan-penemuan prasasti, disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di Sungai Musi atau sekitar kota Palembang sekarang. Berikut ini adalah kerajaan atau silsilah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Raja Dapun Tahyang Srijayanasa hingga Raja Srimat Sri Udayadityawarma, para tapa parakrama, Raja Reda Maulimali Warmadewa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah Kerajaan Sriwijaya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Bala Putradewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi, disebutkan bahwa Bala Putradewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Sriwijaya pernah
menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha. Para biksu Cina yang hendak belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar di Sriwijaya selama 1 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Wilayah Sriwijaya ternyata membutuhkan pengawasan yang ekstra karena luasnya kekuasaan kerajaan ini. Untuk menjaga eksistensi kekuasaan, Raja Sriwijaya menerapkan beberapa kebijakan. Misalnya saja dalam beberapa prasasti dituliskan tentang ancaman bagi siapa saja yang tidak taat kepada raja. Fungsi ancaman ini semata-mata untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja terhadap daerah taklukannya. Secara struktural, Raja Sriwijaya memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaan. Maka masuk akal jika dijumpai pula prasasti yang berisi kutukan untuk anggota keluarga kerajaan. Maksud dari ancaman atau kutukan ini adalah untuk menunjukkan sikap keras dari raja yang berkuasa, sekaligus suatu sikap dari raja yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar pada penguasa daerah. Selanjutnya adalah masa kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Setiap pelayaran dan perdagangan dari Asia Barat ke Asia Timur atau sebaliknya harus melewati wilayah Kerajaan Sriwijaya. Keadaan ini juga yang membawa penghasilan Kerajaan Sriwijaya terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bea cukai bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Anisa. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, saya akan membawakan materi mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, masa kehidupan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Karena Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha, maka kehidupan masyarakat sesuai dengan ajarannya. Selain itu, masyarakat juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah aliran Mahayana, dengan salah satu tokohnya yang terkenal ialah Dharmakirti. Selanjutnya, masa kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya karena letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional, menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai asing. Masyarakat Sriwijaya juga telah mampu mengembangkan bahasa komunikasi dalam dunia perdagangannya. Selanjutnya, masa kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi kebudayaan India. Pertama ialah kebudayaan agama Hindu, kemudian diikuti oleh kebudayaan agama Buddha. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, sebuah masyarakat yang kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran budaya Wajrayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rafli Raihan. Kepada Saudara dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu ada masa kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pertemuan antara para jemaah agama Buddha dari Cina ke India dan dari India ke Cina. Melalui pertemuan itu, di Kerajaan Sriwijaya berkembang ajaran Buddha Mahayana. Bahkan perkembangan ajaran agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya tidak terlepas dari pujangga yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, di antaranya Dharmapala dan Sakyakirti. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha dari Kerajaan Sriwijaya, dan ia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda atau Benggala. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran yang berakhirnya Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, seorang dinasti Kolda di Coromandel, India Selatan, membuat luluh lantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh. Namun Kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Yang kedua yaitu melemahnya kekuatan militer Sriwijaya, membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Yang ketiga ada melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi.
Dan yang keempat yaitu munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Selanjutnya yaitu ada peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 605 sebelum Masehi atau 683 Masehi. Dan dilakukan Dapuntahyang dengan 20.000 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Yang kedua yaitu Prasasti Talang Tuo. Prasasti yang ditemukan pada tahun 606 sebelum Masehi atau 684 Masehi. Isinya tentang Dapuntahyang Sri Jayanaga yang membuat taman Sri Setra demi kemakmuran semua makhluk. Yang ketiga yaitu ada Prasasti Kota Kapur. Isinya yaitu mengenai permohonan kepada dewa untuk keselamatan kerajaan Sriwijaya beserta rakyatnya. Yang keempat ada Prasasti Karangbirahi. Prasasti yang ditemukan di Jambi ini isinya sama dengan Prasasti Kota Kapur tentang permohonan keselamatan. Selanjutnya ada Prasasti Talang Batu. Prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar perintah raja. Selanjutnya ada Prasasti Palas di Pasema. Ditemukan di Lampung Selatan yang berisi tentang keberhasilan Sriwijaya menduduki Lampung Selatan. Dan yang terakhir ada Prasasti Ligor, yaitu menceritakan bahwa Sriwijaya di bawah kekuasaan Dharmaseta. Selanjutnya ada faktor-faktor kejayaan kerajaan Sriwijaya. Ada 4 faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar, yaitu yang pertama, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan. Yang kedua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya Funan, memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan. Yang keempat, yaitu Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan perairan Asia Tenggara dan memaksanya sehingga di pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang strategis sehingga mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk melindungi dan menjaga jalur perdagangan laut, kerajaan Sriwijaya menyusun kekuatan angkatan laut itu, membuat aman para kapal dagang dan mendorong semakin banyak pedagang singgah ke Sriwijaya, sehingga dapat dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya kuat dalam perekonomian dan perdagangan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kerajaan Sriwijaya juga mengenal teknologi pembuatan perahu, memiliki angkatan laut yang kuat, dan dapat mengandalkan perdagangan dan perekonomian. Jika dianalisis dengan keadaan Indonesia yang sekarang, Indonesia juga memiliki kelebihan dalam perdagangan. Karena dalam lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua dunia, posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu perdagangan kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran diakibatkan oleh kondisi Sungai Musi yang dangkal menyebabkan aktivitas kapal-kapal tidak bisa lagi singgah dan melakukan transaksi perdagangan di pusat kota. Dan Sriwijaya menetapkan pajak yang tinggi terhadap pedagang, sehingga menyebabkan banyak pedagang yang mundur, serta tidak adanya raja yang dapat memimpin kerajaan Sriwijaya. Dan jika dianalisis dengan keadaan Indonesia, kelemahan perdagangan Indonesia sebagai negara maritim, yaitu biaya distribusi logistik pada jalur perdagangan laut masih tidak transparan, relatif mahal dibandingkan jalur perdagangan lainnya, serta pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia belum dikembangkan secara substansial atau merata. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Berdasarkan sejarah kerajaan Sriwijaya, peluang yang menjadikan kerajaan ini memiliki sebagai kerajaan maritim yang makmur dan maju selain memiliki lokasi strategis, yaitu juga memiliki banyak sumber daya alam, berupa rempah-rempah maupun barang komoditas perdagangan lainnya, yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga para pedagang luar tertarik datang dan melakukan perdagangan dengan Sriwijaya. Dan jika dianalisis dengan keadaan Indonesia yang sekarang, sebagai contoh jalur perniagaan dan pelayaran, melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta,
India, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Melaka. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Sriwijaya, ancaman yang dialami yaitu letak kota Palembang sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya semakin jauh dari laut dan tidak strategis. Jika dianalisis dengan keadaan Indonesia sekarang, ancaman di wilayah maritim Indonesia seperti kurangnya kebijakan pengembangan KKL atau kawasan konversi laut, transportasi kapal yang belum modern, pencurian ikan, imigran ilegal, perdagangan orang, pembajakan, terorisme maritim, ancaman lepas pantai, masalah pelabuhan yang belum modern dibandingkan dengan negara lainnya, maupun korupsi, pembayaran informal atau ekspor-impor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan dari diskusi kelompok kami. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari apa materi yang telah kami bawakan, yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terkuat di Sumatera dan memiliki pengaruh kuat di Nusantara karena daerahnya meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya juga bercorak Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, bahkan dijuluki sebagai pusat agama Hindu-Buddha di luar India. Letak yang strategis menyebabkan Kerajaan Sriwijaya bisa maju dan berkembang. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan yang kuat dan kaya raya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diakses dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari berita-berita asing. Indonesia pun bisa menjadi seperti itu, dengan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia yang bisa menjadikannya salah satu negara maju. Untuk menjaga Indonesia agar tidak runtuh seperti Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.